Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pecinta otomotif. Pada video kami kali ini kita akan coba menjelaskan jalur pengisian aki pada sepeda motor. Ya, jadi untuk sistem kelistrikan di sepeda motor itu sendiri sudah pernah kita bahas beberapa jenis gitu ya. Ada yang bagian pengapian. Nah, yang kali ini kita akan coba jelaskan khusus ke bagian sistem pengisiannya. Nah, jadi pengisian ini jalurnya itu tentu berhubungan dengan bagaimana proses terjadinya pengecasan pada bagian aki. Nah, nanti kita akan sampaikan jalur singkatnya dulu, lalu kita akan lakukan bagaimana cara pemeriksaannya. Sepeda motor yang kita gunakan untuk bahan pengujian sekarang itu adalah tipe Matic Suzuki gitu ya. Nah, untuk tipe motor lain sebenarnya mayoritas itu memiliki kesamaan ya dengan tipe yang kita sedang uji ini. Jadi tidak usah khawatir tipe motornya Honda ataupun Yamaha, cara pemeriksaannya kurang lebih akan sama saja. Paling yang akan berbeda adalah warna dari kabelnya ada perbedaan sedikit, kemudian jumlah dari kabelnya. Tetapi untuk jalur dasarnya itu kurang lebih sama persis. Jadi dimulai dari bagian spoolnya, kemudian diteruskan ke bagian kiproknya, lalu akan diteruskan menuju ke bagian akinya. Sebagai acuan kita bisa menggunakan skema berikut ini. Dimulai dari bagian spoolnya akan mengeluarkan arus AC dan akan diteruskan menuju ke kiprok. Nah, di kiprok ini akan dirubah arus AC tersebut menjadi arus DC. Arus DC ini akan diteruskan menuju ke sekring, lalu setelah sekring baru akan masuk ke bagian aki. Nah, di bagian yang menuju ke sekring tadi sebenarnya ada pencabangan, yaitu menuju ke kunci kontak. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana cara melakukan pengecekan dimulai dari bagian awal tadi ya. Kita akan lihat seperti apa jalurnya dan bagaimana cara pemeriksaannya. Alat bantu yang saya gunakan untuk memeriksa nanti adalah multitester, lalu test pen. Jalur awal di bagian sistem pengisian itu bisa dimulai dari bagian spoolnya atau generator. Nah, ini di motor tipe Matic biasanya di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Pada motor bebek itu di sebelah kiri. Nah, jadi dari bagian spool ini pasti ada kabel yang keluar, seperti yang kita lihat di sini ya, ada kabelnya. Ini saya keluarin dulu. Gitu. Nah, ini bisa agak ditarik sedikit. Kita lihat warna kabelnya, di situ ada putih garis merah, kuning garis putih, lalu biru garis kuning. Nah, ketiga kabel ini tentu beda-beda fungsi. Yang biru ini pulser untuk pengapian, yang kuning ini untuk penerangan, yang putih garis merah ini adalah untuk sistem pengisian. Nah, kita akan fokus ke kabel yang warna putih garis merah ini saja. Kabelnya sudah saya buka soketnya ya, jadi posisinya bisa kita lihat seperti ini. Nah, cara pengujian kita yang pertama itu adalah di bengkel umum ya, biasanya kalau memang kondisi lagi terjepit atau mendesak, itu akan diuji langsung menggunakan kabel putus begitu ya. Tetapi sebenarnya cara ini agak berbahaya. Cuman kalau memang alat ukur kita tidak ada di daerah yang mungkin jauh dari keramaian, ya mau nggak mau kita mungkin mengujinya dengan cara seperti ini. Nah, namun saya perlu garis bawahi yang jelas cara ini agak berisiko, jadi pastikan tidak ada cairan yang mudah terbakar di daerah sini. Nah, cari sepotong kabel seperti ini, lalu kita masukkan aja ke bagian belakang dari soket, ya seperti ini. Atau intinya ini kabel nyambung dengan sekun spoolnya, ya. Nah, kemudian kita bisa nanti kita adu ataupun digesekkan ke bagian massa atau ground di sini. Lalu kita akan lihat nanti seperti apa reaksinya. Nah, jadi kita kalau mau menguji itu kan mungkin melakukan pengengkolan gitu ya dengan kickstarter. Nah, berhubung saya posisinya di sebelah sini, saya manfaatkan aja aki. Jadi saya akan tekan tombol starter sehingga putaran poros engkolnya akan bekerja. Lalu kita bisa lihat nanti akan muncul percikan api ataupun arus yang keluar dari kabel ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya kita bisa lihat bahwa ternyata dari spool itu mengeluarkan arus ataupun tegangan ya, seperti yang kita lihat tadi ada percikan apinya.
Yang jelas cara ini tidak disarankan, namun jika memang tidak memungkinkan, mau tidak mau kita mungkin ada kalanya akan melakukan cara seperti tadi. Cara pengecekan yang kedua, kita menggunakan test pen ya, test pen seperti ini, test pen untuk motor ya bisa. Salah satu ujungnya kita taruh di masa atau di ground. Nah, ini akan kita hubungkan ke bagian ujung dari soket tadi ya, masih sama tekniknya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke. Lalu kita lakukan lagi pengengkolan ataupun menekan tombol starter. Bisa dilihat di situ cahayanya kelihatan jelas, artinya memang ada tegangan yang keluar dari spoolnya. Kedua cara tadi sebenarnya tidak terlalu bisa dijadikan pedoman ya, karena tidak bisa dilihat sebenarnya kondisi spool ini masih normal atau tidak, karena tidak bisa kita ketahui berapa tegangan yang dikeluarkan ataupun nilai standar yang dihasilkan dari spool ini. Nah, jadi kita perlu cara yang lain yang lebih presisi. Oke, berikutnya saya gunakan multimeter ataupun apometer seperti ini. Kita posisikan selektornya ke bagian AC ya, AC, tegangan AC. Ya, saya taruh di 200 volt AC. Oke, kutub positifnya kita akan sambungkan dengan kabel dari spool tadi. Lalu kutub negatifnya kita akan tempelkan saja ke ground ataupun negatif yang di masa. Ya. Ya. Saya pasang dulu ya, kurang lebih begitu. Saya akan tekan lagi tombol starternya ya, terlihat dengan jelas itu nilainya sekitar kurang lebih 7 volt ya, 7 volt. Nah, artinya ini nilainya lumayan tinggi karena ini kan hanya diputar sesaat begitu ya, jadi tidak akan bisa terlihat nilai voltase yang tinggi. Kalau mesinnya nanti menyala, kita akan bisa lihat lagi berapa tegangan yang keluar dari spool sebenarnya. Nah, setelah dari pengujian yang tadi, kita bisa lanjutkan ke jalur berikutnya. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, dari spool jalur ini akan diteruskan ke kiprok ya, jalurnya menuju ke kiprok. Nah, di kiprok itu akan terjadi perubahan dari arus AC menjadi arus DC. Nah, karena kiprok itu di motor ini berada di bagian depan, kita akan lanjut dulu ke bagian depan. Nah, jadi dari spool tadi jalurnya menuju ke kiprok ini. Nah, jadi kiprok ini ada soket, kita bisa lihat di bagian bawah. Saya lepaskan dulu aja soketnya. Di bagian spool tadi sudah saya kembalikan ya, soketnya udah dipasang, jadi jalurnya udah nyambung ke depan. Kita fokusnya ke kabel yang warna putih garis merah dan yang merah ini. Nah, jadi yang putih garis merah ini adalah kabel dari spool tadi ya. Kabel dari spool, kita akan uji dulu kabel dari spool ini. Caranya kurang lebih sama aja seperti yang tadi. Bisa menggunakan ini ya, kita gunakan test pen. Nah, kita akan tekan starter ataupun engkol di motor ini. Oke, lagi. Udah ya. Tadi sudah kita lihat ya, dari kabel putih garis merah ini ada tegangannya begitu. Nah, kita lakukan pengengkolan tadi, lalu kita lihat di sini terlihat lampunya nyala. Artinya kan jalur dari bawah tadi udah nyampe ke kabel yang di sini. Nah, sekarang kan statusnya berarti mau masuk ke kiprok berarti ini. Nah, jadi kalau dia kita pasangkan nanti jalur keluarnya itu adalah menuju ke kabel yang warna merah di sini. Mungkin perlu saya jelaskan dulu di bagian kabel merah ini ya. Jalur kabel merah ini adalah yang menuju ke sekring lalu masuk ke aki. Nah, kalau kita uji sekarang kabel merah ini, tentunya dia akan ada tegangannya. Nah, seperti ini. Ya, ada ya. Oke, hidup ya. Karena ini asalnya dari aki. Pada saat bekerja nanti ya, pada kondisi normal, dari spool keluar arus AC, dimasukkan ke kiprok, dirubah menjadi arus DC. Nah, jadi masuknya itu dari kabel putih garis merah, lalu dikeluarkan menuju kaki yang ke kabel merah. Jadi kalau kita lihat di sini ya posisinya, masuk arus AC di kabel putih garis merah, lalu keluar arus DC menuju ke kabel yang warna merah. Berarti masuk lalu keluar begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat tadi jalurnya udah jelas menuju ke aki. Kalau sekarang ini yang kita baca adalah tegangan dari aki.
kalau kondisi dia dalam keadaan mengisi, yang terjadi adalah dari kipro dikirimkan ke aki. Jadi bukan berarti yang aki itu yang datang ke sini, melainkan dari kipro yang dikirimkan ke akinya. Nah, kita akan coba uji dengan cara saya lepaskan aja kabel aki. Jadi jalur berikutnya itu adalah dari kipro akan ditelusuri menuju ke akinya, apakah menyambung ataupun terhubung dengan baik. Untuk membuktikan jalurnya itu, nah, kita akan coba lepaskan kabel dari akinya. Coba kita lihat di sini lampunya ya. Ya, kita lepaskan akinya, lalu kita pasang lagi. Nah, itu ya, kelihatan nyambungnya ya. Nah, jadi jalurnya yang kabel merah ini adalah dari aki. Nah, berikutnya kita uji menggunakan multitester seperti ini ya. Yang merah saya tempelkan ke sini, yang hitam saya tempelkan aja ke bagian massa. Nah, ini masih di posisi pengukuran arus AC. Ya, kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi. Berarti jalur kabelnya nyambung ke bagian atas. Nah, di sebelah juga kita akan tunjukkan jalur yang di kabel merah. Ini adalah dari aki. Nah, kalau ini aki berarti arusnya itu DC. Kita gunakan ampermeternya dipindah ke bagian pengukuran tegangan DC. Yang merahnya kita sambungkan ke yang merah juga. Lalu ini tinggal disambungkan ke negatif. Nah, itu kan arusnya adalah tegangannya dari baterai ya, 12,5 volt. Nah, artinya jalur menuju ke baterai juga nyambung dengan baik. Nah, pengujian berikutnya kita akan melakukan dengan cara seperti ini. Ini akan saya pasangkan. Ini saya pasang, nanti motornya kita nyalakan, lalu kita ukur di jalur kabel warna putih garis merah menggunakan nilai volt AC. Kemudian di bagian kabel merah dengan nilai volt DC. Nah, sementara akinya akan kita lepaskan dulu kabelnya, lalu kita lihat berapa sih keluaran daripada kipro ini arus yang akan dikirimkan ke akinya. Sekarang kita ukur menggunakan multitester. Nah, mula-mula saya akan mengukur jalur dari spool tadi. Saya posisikan ke bagian pengukuran arus AC. Ya. Jadi kabel yang warna putih garis merah ini adalah dari spool. Kita bisa coba cek. Saya pasang ke sini, lalu groundnya kita tempel. Nah, tegangannya terbaca sekitar 13, ya. Maaf, agak kesulitan saya pegang. Nah, kita akan coba naikkan putaran mesinnya. Nah, jadi tadi terbaca sekitar 15 volt dari spoolnya, atau dari spool masuk ke kipro sebagai input. Nah, berikutnya yang kedua itu kita akan mengetahui jalur outputnya. Nah, jalur output itu kan di kabel warna merah. Ini arusnya sudah berubah menjadi arus DC. Nah, saya akan pindahkan selektor ke bagian pengukuran arus DC di sini ya. Nah, jadi kalau kita mau mengukur sekarang ya seperti ini, saya tempelkan ground. Kita lihat nilainya dari bagian kabel merah atau outputnya sekitar 14,7. Nah, ini kan artinya pengisiannya berjalan dengan normal. Ya, seperti itu ya. Karena posisi aki terpasang, kita bisa membaca nilainya stabil di angka 14 volt. Sekarang kita mau mengetahui kalau misalnya aki tidak kita pasang, apakah nilainya masih sama dengan ini. Ya, kita akan coba lepaskan aki. Oke. Nah, posisi aki terpasang 14 lebih. Sekarang kita copotkan akinya. Langsung hanya terbaca kurang lebih 4 atau 5 volt. Ya, walaupun ini kita naikkan putaran mesin, yang terjadi malah tegangannya makin turun gitu ya. Nah, tapi kalau akinya kita pasang, tegangannya langsung naik lagi ke sekitar 14 volt. Ya, seperti itu. Oke. Jadi jalur dari kipro tadi ya, kabelnya kan menuju ke sini. Nah, kalau secara skema sebenarnya dia melalui ke sekring dulu sih. Melalui sekring dulu. Ada kalanya sekring putus, ini juga menyebabkan gagalnya terjadi sistem pengisian. Kita akan pastikan dulu apakah jalurnya nyambung atau tidak. Saya gunakan test pen aja biar lebih mudah. Ada. Nah, kalau seperti ini berarti jalurnya nyambung dan sudah pasti ini juga pasti akan hidup. Nah, oke. Saya tunjukkan lagi pemeriksaan menggunakan multitester.
Ya, kita mau ukur jalur dari keluaran kiproknya tadi, yaitu kabel merah seperti ini. Nah, kita bisa lihat nilainya sekitar 4, ataupun 5 volt. Ini dari kiprok menuju ke aki. Ya, kalau posisi akinya kita lepas, nilainya memang terbaca hanya segitu. Namun kalau akinya kita sambungkan seperti ini, ya, akinya saya pasangkan dengan kabel merah tadi, nilainya langsung mencapai 14,5 volt. Artinya pengisiannya berjalan dengan baik ini. Saya uji sekali lagi, kabelnya saya lepas, ya, nilainya hanya 4, ataupun 5 volt. Lalu kalau akinya sendiri yang kita ukur, nilainya adalah ya 13 voltan ya, kurang dari 14 volt. Namun ketika dia dipasangkan akan terbaca nilai realnya yaitu 14,63 volt. Nah, ini artinya sistem pengisian berjalan dengan normal. Nah, kenapa tadi pada saat kita ukur jalur dari kiprok terbaca hanya 4 atau 5 volt, sementara kalau dia dipasangkan dengan aki langsung melonjak menjadi 14 volt. Nah, jadi gini ya, di video kami yang sebelumnya juga pernah kami bahas tentang salah paham dalam membaca nilai pengukuran di jalur pengisian sepeda motor. Jadi di bagian keluaran dari kiprok itu nilai tegangan yang keluar itu kan tidak stabil begitu. Jadi agak turun naik. Jadi alat ukur ini hanya bisa membaca nilai-nilai yang kurang stabil tadi. Nah, nilainya terbaca sekitar 5 volt. Sementara kalau dia disambungkan ke aki ini langsung membuat semacam stabilizer ataupun menahan, sehingga ketika dia dibaca itu nilainya menjadi stabil di angka 13 sampai 14 volt. Nah, berarti memang cara membacanya harus kita hubungkan dulu ke aki, baru kita gunakan alat ukur. Nah, akan terbaca nilai real yang sesuai dengan jalur pengisiannya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui jalur pengisian aki pada sepeda motor, nah barangkali bisa kita lakukan langkah-langkah seperti yang kami lakukan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi demikianlah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memeriksa jalur pengisian pada aki sepeda motor. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi yang kami berikan ini bisa menambah pemahaman dan juga pengalaman bagi rekan-rekan mekanik semuanya dan juga adik-adik pelajar. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.